bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku, ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Alhamdulillah pada kesempatan ini Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku, sehat semuanya? Sehat. Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah, adik-adikku yang di rumah, selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan melanjutkan kisah perjalanan Rasulullah SAW, tepatnya 2 tahun sebelum beliau SAW wafat. Nah, adik-adikku, dikatakan dan dikisahkan dalam sejarah bahwasanya nih adik-adik, pada tahun ke-9 Hijriah ketika Rasul berusia 62 tahun, ada beberapa kejadian. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mendengar bahwasanya kaum Quraisy Mekah melanggar perjanjiannya dengan Nabi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Maka saat itu Rasulullah yang mengetahui pengkhianatan kaum Quraisy mempersiapkan para sahabatnya sebanyak 10.000 sahabat Nabi untuk mendatangi kota Mekah dan membebaskan kota Mekah daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersama 10.000 sahabatnya berjalan dari kota Madinah menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Saat itu adik-adikku sedang bulan Ramadan, di mana para sahabat Nabi dan Rasulullah semuanya sedang berpuasa. Tetapi saat itu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membatalkan puasa mereka karena ada uzur, yaitu kecapean dalam perjalanan. Nah, adik-adikku, di tengah perjalanan menuju pembebasan kota Mekah, tiba saja rombongan Rasulullah menemui seorang mata-mata yang selalu mengintip kegiatan kaum muslimin. Ternyata nih adik-adik, mata-mata tersebut adalah seseorang yang bernama Abu Sufyan, salah satu kaum Quraisy Mekah. Maka saat itu para sahabat Nabi menangkap Abu Sufyan dan membawa ke tenda baginda Nabi. Setelah bercakap-cakap bersama Nabi, Abu Sufyan pun Allah berikan hidayah dan memeluk agama Islam. Nah, adik-adikku, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat beliau yaitu Khalid bin Walid untuk memasuki kota Makkah dari dataran rendah dan mengatakan, "Wahai Khalid," kata Rasul, "jangan engkau bunuh orang-orang yang tidak menyerangmu, tetapi bunuhlah orang atau kaum Quraisy yang hendak menyerangmu." Maka saat itu Sayyidina Khalid bin Walid masuk dari dataran rendah dan menemukan beberapa orang yang ingin menghalanginya. Serta sahabat Khalid sesuai perintah Nabi menyerang mereka semua. Dan saat itu rombongan Rasulullah SAW bersama berapa ribu kaum Ansor dan Muhajir masuk melalui
dataran tinggi Mekah, di mana Khalid bin Walid melalui dataran rendah dan Rasulullah masuk Mekah melalui dataran tinggi. Sehingga orang-orang Mekah, musyrik-musyrik Mekah merasa terkepung dan mereka takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, adik-adikku, pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada pamannya yaitu Al-Abbas untuk membawa Abu Sufyan dan menaruh Abu Sufyan di tempat jalan masuk di mana kuda-kuda kaum muslimin secara berbondong-bondong mulai memasuki kota Mekah. Maka saat itu Abu Sufyan melihat bagaimana hebatnya 10.000 tentara Islam yang memasuki kota Mekah untuk menaklukkan kota suci Mekah. Di situ tiba-tiba saja nih adik-adik, Abu Sufyan melihat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Terlihat bahwasanya nih adik-adik, saat itu mengatakan, Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Abu Sufyan dan menoleh ke arah Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, al-yauma yaumul malhamah." Hari ini adalah hari peperangan. Sehingga Abu Sufyan merasa takut dan Abu Sufyan merasa khawatir keluarganya yang belum masuk Islam akan dibantai habis-habisan oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi tidak lama dari situ lewatlah rombongan Rasulullah SAW. Saat itu Abu Sufyan menyetop Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan membunuh keluargamu sendiri? Akankah engkau akan membasmi semua anak keturunan kami?" Maka maka Abu Sufyan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, "Al-yauma yaumul malhamah." Hari ini adalah hari peperangan. Maka Rasulullah mengatakan, "Kadzdzaba Sa'ad." Sesungguhnya Sa'ad telah berdusta. "Al-yauma yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Maka Rasulullah datang ke Mekah niatnya hanya satu, yaitu membebaskan kota Mekah daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan beberapa patung yang ada di Mekah. Dan Nabi telah berjanji bahwasanya di hari itu, di hari penaklukan Mekah adalah al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nah, adik-adikku, kira-kira apa yang terjadi ya pada saat penaklukan kota Mekah? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, adik-adikku, maka saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya masuk ke kota Mekah dan ingin menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi saat itu mengatakan, "Barang siapa, hai orang-orang Mekah, barang siapa engkau masuk ke Masjidil Haram, maka kalian akan selamat. Dan barang siapa yang dia memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia juga akan selamat. Dan barang siapa yang mereka tetap di dalam rumah mereka dan mengunci pintu rumah mereka, mereka pun akan aman dari kami kaum muslimin." Maka semua kaum Quraisy yang masih menyekutukan Allah, mereka semua menunggu apa yang akan terjadi terhadap nasib mereka di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian adik-adikku, Rasulullah SAW masuk ke kawasan Masjidil Haram, di mana di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala yang setiap hari secara bergantian disembah oleh mereka kaum Quraisy. Maka Nabi pun menghancurkan semua berhala-berhala tadi bersama para sahabatnya, sehingga jelas kota Mekah suci daripada penyembahan berhala. Sehingga dalam keputusasaan mereka kaum Quraisy di rumah mereka, Rasulullah SAW saat itu memberikan kabar gembira, "Idhabu fa'antumut tulaqa."
pergilah kalian hai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian aku bebaskan. Maka sebagian di antara mereka melihat kebaikan Nabi, ada yang memeluk Islam, dan sebagian dari mereka tetap dalam kemusyrikannya. Nah, adik-adikku, setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang, dan pada saat itu masuklah dua pembesar kaum Quraisy, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu anaknya, putranya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang barusan saja Abu Sufyan yang memata-matai kaum muslimin juga masuk Islam. Putranya pun yang bernama Muawiyah masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ayah handa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Quhafah. Setelah berkhutbah, Nabi SAW mengadakan baiat. Maka semua orang berbaiat di hadapan baginda Nabi, berjanji di hadapan baginda Nabi. Pun kaum wanita semuanya berbaiat di hadapan Nabi bahwasanya mereka para wanita muslimah tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka tidak akan mencuri. Ketiga, mereka tidak akan melakukan kehinaan zina. Keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri, di mana dilakukan di masa jahiliyah. Mereka para wanita membunuh putri-putri mereka sendiri, bahkan menguburnya dalam keadaan hidup. Kelima, mereka tidak akan melakukan buhtan atau pura-pura hamil di hadapan suami mereka. Dan yang keenam, mereka pun berjanji dan berbaiat kepada Nabi untuk selalu taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat yang sama nih adik-adik, tahun ke-9 Hijriyah, saat Fathu Makkah, penaklukan Makkah, ada beberapa kejadian yang luar biasa. Di antaranya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seorang muadzin yang bernama Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atap Ka'bah atau di atap Baitullah, rumah Allah. Kemudian Rasul mengutus beberapa para sahabatnya menaiki kuda ke daerah-daerah kabilah-kabilah yang di situ terdapat berhala yang mereka sembah dan sangat besar patungnya. Di antara yang dihancurkan adalah patung Uzza, patung Suwa, dan patung Manah. Maka semuanya dibasmi pada hari penaklukan Mekah. Kemudian Rasulullah SAW selama di kota Mekah 10 hari lamanya Rasulullah selalu melakukan qashar salat, yaitu salat yang 4 rakaat hanya bisa dilakukan sebanyak 2 rakaat mengqashar, dan ini adalah awal syariat daripada mengqashar salat. Nah, adik-adikku, pada saat itu tiba saja turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril yang mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka apabila, kata Allah, telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan Mekah, dan engkau Muhammad akan melihat mereka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka oleh karena itu Muhammad, sembahlah Tuhanmu dan berbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Turun surat An-Nasr ayat 1-4 menyatakan bahwasanya kota Mekah akan menjadi kotanya kaum muslimin dan pusat agama Islam. Nah, adik-adikku, 1 tahun berikutnya, maksud Habib, tidak lama dari setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW mendengar bahwasanya ada 2 kabilah kaum Arab, yaitu Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Mereka 2 kelompok ini bersekutu untuk menyerang kaum muslimin yang masih berada di kota Mekah. Maka saat itu juga Rasulullah SAW bersama 10.000 sahabatnya, 2.000 orang yang baru masuk Islam saat Fathu Mekah, dan 80 dari musyrik Mekah yang masih menyekutukan Allah. Mereka semua bersepakat untuk menyerang kaum Hawazin dan Bani Thaqif ini. Maka saat itu
Rasulullah mendatangi daripada daerah Hunain. Dan perang ini pun dinamakan perang Hunain. Ketika Rasulullah dan bersama 12.000 lebih sahabatnya sampai di tempat tersebut, mereka menemukan bahwasanya dua kabilah ini telah siap dengan panah-panah mereka. Sehingga kaum muslimin dihujani oleh panah-panah dan kaum muslimin terpojok. Sehingga saat itu Sayyidina Abbas mengatakan, "Ya ashab bayatir ridwan, wahai orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi di pohon Ar-Ridwan." Maka saat itu para sahabat Nabi pun kembali lagi, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dari serangan kabilah Hawazin dan Thaqif dengan junud lam tarauha, tentara yang tidak dapat dilihat oleh mata, di mana para malaikat pun turun ikut bersama rombongan orang-orang muslim sehingga mereka meraih kemenangan. Dan banyak di antara kaum musyrik yang ikut dalam perang ini pun saat itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan nih adik-adik, saat itu sebagian kaum Hawazin dan Bani Thaqif yang selamat, mereka melarikan diri ke daerah Taif. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Nabi ya oleh orang-orang yang kabur ke dataran tinggi Taif? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, maka mereka orang-orang dua kabilah Arab Hawazin dan Thaqif ini, mereka melarikan diri ke kota Taif, di mana Nabi langsung mengejar mereka, dan Nabi temukan mereka telah berada di dalam benteng kota Taif, dengan bekal selama 1 tahun. Maka mereka pun langsung memanah Nabi, dan saat itu Nabi mengepung mereka kaum Hawazin dan Bani Thaqif di kota Taif di dalam benteng mereka selama 18 hari lamanya. Sehingga Nabi juga melemparkan kepada mereka dengan sebuah manjanik, yaitu katapel besar nih adik-adik, yang memuat sebuah batu yang disiram dengan minyak tanah dan dibakar dan dilemparkan ke benteng mereka sehingga merobohkan beberapa tembok dari benteng mereka. Nah, adik-adikku, Nabi pun akhirnya meninggalkan mereka di dalam bentengnya, dan Nabi sempat menginap di daerah Ji'ra'nah di sekitar Mekah selama 13 hari, dan Nabi pun kembali ke kota Mekah setelah Nabi keluar dari Mekah selama 2,5 bulan. Nah, adik-adikku, 1 tahun kemudian terjadi perang Tabuk, di mana perang Tabuk ini Nabi mendengar bahwasanya ada tentara Romawi yang mereka bersiap di negeri Syam yang akan menyerang kaum muslimin di negeri Arab. Maka Nabi mempersiapkan 30.000 orang, di mana 30.000 orang ini adalah orang-orang yang dalam keadaan susah, karena saat itu kota Madinah mengalami musim kemarau dan mengalami ekonomi yang sulit, sedangkan buah-buahan sedang berbuah di mana mereka harus memanen buahnya. Tetapi Nabi tetap keluar dengan 30.000 sahabatnya. Saat itu Nabi meminta bantuan kepada sahabat yang kaya raya untuk menolong biaya peperangan. Tetapi sayangnya nih adik-adik, sesampainya kaum muslimin di Tabuk, ternyata mereka tidak menemukan orang-orang Romawi di daerah tersebut. Adik-adikku, orang-orang munafik juga tidak ikut dalam perang Tabuk ini, di mana mereka orang munafik mengatakan kepada sesama munafiknya, uqu'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Sehingga mereka meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut hadir dalam perang Tabuk, dan Nabi mengizinkan mereka. Nah, adik-adikku, setelah Nabi balik lagi ke kota Madinah, orang-orang munafik mempersilakan Nabi untuk menjadi imam di masjid mereka, yaitu Masjid Diror. Maka Nabi bertanya, apa alasan mereka membangun Masjid Diror?
ketika mereka orang munafik tidak bisa menjawab, dan ternyata Masjid Diror yang mereka bangun adalah tujuannya ingin merusak Islam, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk merobohkan Masjid Diror sebagai saingan dari Masjid Kubah yang ada di daerah Madinah. Saat itu juga nih adik-adik, Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya ke daerah Yaman. Di antara yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, yang semuanya berdakwah kepada warga Yaman agar mereka semua memeluk agama Islam. Nah, adik-adikku, tidak lama dari situ Rasulullah SAW melakukan haji wada, di mana Nabi keluar dari Madinah menuju Mekah bersama 90.000 sahabatnya. Nabi setelahnya sampai di Mekah, Nabi berhaji, dan setelahnya Nabi berkhutbah di hadapan 90.000 kaum muslimin. Saat itu Nabi menerima wahyu yang mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian kaum muslimin nikmatku, kata Allah, dan aku telah rela Islam sebagai agama kalian. Maka saat itu nih adik-adik, Rasulullah selesai melakukan haji wada, di mana itu adalah haji terakhir di usia Nabi 63 tahun. Ada beberapa kejadian, di antaranya adalah pembangkangan daripada seseorang bernama Musailamah al-Kadzab, yang saat itu dia mengaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Musailamah adalah seorang nabi palsu, dan Musailamah pun sampai-sampai membuat satu surat yang menyaingi surat Al-Fil. Dia katakan, kata nabi palsu ini, Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu udhunun lahu anfun tawil, dia punya belalai yang panjang, walahu udhunun kabir, dan dia punya telinga yang sangat besar. Surat gajah yang dibuat oleh Musailamah ingin menyaingi daripada surat Al-Fil yang Allah turunkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, pada tahun yang sama Nabi mendakwahi daripada kaum Nasrani Najran, di mana Nabi mengajak mereka semua masuk agama Islam. Tetapi ternyata nih adik-adik, kaum Nasrani Najran mereka berkata, sesungguhnya kami telah Islam dari orang Islam itu sendiri, dan kami lebih Islam dari orang Islam itu sendiri. Kami sesungguhnya telah menyerahkan diri kami kepada Tuhan kami. Tetapi Nabi membantahnya, kami orang Islam berbeda dengan kalian kaum Nasrani di 3 keadaan. Pertama, kalian telah menyembah salib. Kedua, kalian memakan daging babi. Dan ketiga, kalian berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang putra. Padahal dalam ayat dijelaskan apa nih adik-adik? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah tidak memiliki putra dan Allah juga tidak memiliki putri. Nah, adik-adikku, mereka pun membantah lagi pernyataan Nabi ini. Lantas Muhammad, bagaimana kedudukan Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah? Kalau bukan Isa itu adalah anak Tuhan? Maka mereka, Nabi menjawab, Inna mathalam Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Isa yang tidak memiliki ayah adalah bagaikan Nabi Adam yang lebih dahsyat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Itulah kedudukan Nabi Musa adalah sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Nah, adik-adikku, inilah beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat-saat terakhirnya. Bahkan nih, Nabi menyiapkan tentara yang berpanglimakan Usamah yang baru berusia 17 tahun. Tapi tentara ini tidak jadi berangkat karena Rasulullah SAW ditimpa sakit yang sangat dahsyat. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan kisah Nabi sakit dengan penyakitnya?
apakah Nabi SAW meninggalkan dunia ini? Tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insya Allah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Murrah bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.